Kita semua ini, siapa mereka? Kita sambut Kemal dan Willy. Willy, apa kabar? Ya, halo Om Andi. Iya, Kemal. Sebelum mulai boleh kita Iya. ngasih ini? Oh, Hoodie Sondaikes buat Om Andi. belum ngobrol aja dia udah kasih sesuatu. Luar biasa anak ini. Oke, ini Sondaikus. Sondaikus. Nanti cerita ya Sondaikus ini ya. Oh iya, iya Pak. Tapi ini diterima dengan senang hati. Belum apa-apa kalian sudah berbuat baik. Terima kasih. Om Edi simpan dulu ya. Iya. Oke. Sama Masih ada lagi? Masih ada lagi sama Iya. ini. Oke, ini apa Maskot ini? kita, Rory the Rhino gitu. Rory the Rhinos. Rory sang badak Jawa. Yo, apa kabar Rek? Suwe ora jamu. Bisa bahasa Jawa nggak dia? Belum bisa. Oh, belum bisa. Oh, namanya aja badak Jawa. Buat Om Endi. Iya kan? Ada lagi nggak? Jarang ada yang ngasih-ngasih saya, jadi saya aduh senang sekali. Oke, Oke. simpan dulu ya. Iya. Kemal dan Willy. Katanya memang kalian sedang berjuang untuk menyelamatkan badak Jawa. Iya, pelan-pelan. Apa yang terjadi pada badak Jawa kok kalian mau menyelamatkan badak ini? Mereka itu cuma ada 67 di seluruh dunia. Di seluruh dunia? Di seluruh Iya. Dan cuma di satu taman nasional yaitu di ujung kulon itu. Tinggal 67? Iya. Di tempat lain nggak ada lagi? Nggak ada. Iya, karena kan kalau kayak kita lihat binatang-binatang yang endangered, kita tuh lihat kayak panda dari Cina, gajah dari Afrika. Sama juga kalau kita pikirin kayak animals yang endangered, seperti kayak endangered rhinos, kita tuh pikirin kayak badak yang di Afrika. Padahal kita punya badak sendiri di Indonesia, yaitu badak Jawa. Artinya, tapi ngomong kalian ini sekarang sekolah? Di sekolah. Di mana? Di BINUS kita SMA kelas 2. Ini teman kelas atau? Satu angkatan tapi nggak sekolah. Cerita sedikit awal mula kenapa kalian punya perhatian pada badak Jawa? Di sekolah kita ada program community service di mana semua anak itu harus mengerjakan sesuatu untuk lingkungan hidup atau untuk community yang lain gitu. Iya. Dan waktu saya research saya menemukan tentang badak Jawa ini. Dan saya mikir, wow ini tuh suatu cause yang belum banyak orang tahu gitu. Maksudnya it's something that is really worth it to do, but then a lot of people are doing. Makanya saya ngomong langsung ke dia keesokan harinya sama Avi, founder yang lain itu. Mana Avi berdiri? Coba. Oh, ada Avi di sini ya. Baik. Dan nanti perkenalkan teman-teman yang lain karena sekarang anggotanya bukan cuma bertiga ini ya. Oke, terus? Ya abis itu kita langsung mulai tuh kerja gimana kita bisa membantu badak Jawa. Jadi kita langsung cari di online gimana tuh tentang oh ternyata badak Jawa itu di ujung kulon. Oh abis itu kita juga nyari-nyari kontak di ujung kulon sampai goal kita di dalam bulan yang first month itu untuk membuat dokumenter badak Jawa. Dengan cara kalian ke sana? Ya, jadi kita pertama ke sana ngelihat masalahnya, doing kayak field study gitu lah, field work, try to really understand what they're doing, and then when we went back, kita mulai. Kamu ngomong bahasa badak atau bahasa apa tadi? Mereka ini di sekolah pakai bahasa Inggris, jadi bahasa Indonesia malah bingung ya. Jadi abis kita ke ujung kulon belajar tentang bagaimana proses konservasinya di sana gitu, beberapa aspek konservasi di sana, dan kita balik untuk membuat dokumenter short film badak Jawa. Tadinya katanya di Vietnam atau di tempat lain ada di Asia Tenggara ini ya. Tapi terus apa yang terjadi pada badak-badak Jawa yang ada di luar negeri? Mereka naik pesawat apa itu ke sana? Tadinya kan badak Jawa itu sebenarnya spesies badak yang paling abundant gitu di Asia Tenggara. Tapi karena hunting dan poaching di seluruh Asia, sekarang populasinya itu terpencil di ujung kulon ini gitu. Jadi Willy, kalau diburu itu kenapa badak itu diburu? Dicari dagingnya, culanya atau apa? Badak Jawa ada culanya nggak ya? Ada. Oh ada ya. Oke, kenapa mereka sampai punah itu? Apa penyebabnya? Tunggu. Oh, karena kayak mereka mau ambil culunya karena mereka kayak mau bikin obat-obatan gitu. Oh, oke, jadi benar itu ya. Iya, dagingnya? Di budaya Vietnam, budaya Cina, mereka tuh kayak believe itu Punya culunya, khasiat ya. Iya, kayak mempunyai banyak benefits yang bisa membuat mereka jadi healthy. Lebih kuat, ya, lebih sehat ya. Iya, iya. Itu kepercayaan di beberapa negara itu yang membuat badak ini diburu. Kalau di Indonesia kenapa mereka punah?
Kalau di Indonesia sebenarnya masalahnya di Ujung Kulon itu emang dari dulu emang banyak badak Jawa gitu lah. Tapi sekarang populasinya itu emang lagi naik sebenarnya. Sekarang lagi naik pelan-pelan tapi. Jadi mereka ini berkembang biaknya mudah atau susah? Susah sih. Kenapa susah? Mereka itu solitary animal. Jadi mereka tinggalnya sendiri-sendiri dan susah untuk mating lah, untuk berkembang biak gitu. Oh, jadi nggak ada tempat pertemuan bagi mereka untuk pacaran di taman itu nggak ada ya? Enggak. Oh, jadi ini sendiri-sendiri mereka jalan gitu ya? Ini kan mereka hidup di hutan, terus satu hari mereka jalan-jalan, ketemu di acara Kiki Andy. Terus dia bilang, kamu juga, ayo kita kawin. Gue laki tau nggak? Sama-sama laki. Gak jadi. Akhirnya punah. Oke, tapi mereka memang binatang yang penyendiri ya, bukan dalam komunal gitu, sehingga mereka agak susah berkembang biak. Katanya pemalu juga ya? Iya, karena kan kayak Ujung Kulon tuh kayak taman yang sangat luas, kayak gede sekali. Sama badak Jawanya tuh cuma ada 67. Terus karena kan kayak gede sekali dan populasi badak Jawanya dikit, kayak susah untuk mereka kayak ketemu. Bisa-bisa sampai mati mereka nggak ketemu siapa-siapa ya? Iya. Kasian ini. Kayak kalau aku sama Kemal kayak ke mall tapi nggak punya HP. Wah, ini analoginya keren. Anggotanya tadi berapa sekarang? Sekarang di audiens itu ada 7 orang. Boleh berdiri ya 7 yang lain. Sama Afi juga boleh. Ya. Terima kasih. Bukan cuma urusan badak belakangan ini ya. Setelah kalian main-main ke sana, kalian melihat ada problem lain yang dihadapi oleh masyarakat di Ujung Kulon atau di Banten sana ya. Terus kalian terlibat dalam kegiatan sosial karena katanya ngelihat waktu itu dampak dari tsunami. Terus apa yang kalian lakukan? Pertama kan kita kerjasama dengan orang-orang yang dari Ujung Kulon ya. Iya. Dan waktu tsunami tahun kemarin, Desember 22, kan ada tsunami di Tanjung Lesung. Dan karena itu mereka juga kita juga ingin membantu mereka yang korban-korban tsunami. Siapa yang dibantu? Jadi ada beberapa kontak di sana seperti Pak Yudi. Pak Yudi itu park administrator di Ujung Kulon yang kita udah kerjasama udah lama gitu. Kalian lakukan apa di sana? Kita membuat kampanye menggalang dana di Kita Bisa, platform crowdfunding yang lama. Terus uangnya dipakai untuk? Uangnya dipakai jadi 60% dari uang yang kita galang, dari 100 juta yang kita galang itu dipakai untuk mengupgrade huntaranya mereka gitu. Hunian sementara ya, huntara itu ya. Oke. Selain itu katanya bantu nelayan juga ya? Oh iya, itu kan apa bantuannya? Dan 40%-nya lagi yang kita galang dipakai untuk program langkap. Apa itu? Langkap itu tipe plant di Ujung Kulon yang butuh dikontrol, soalnya itu jadi kayak threatening the population of Javan rhinos gitu. Terus perahu-perahu itu ya, katanya perahu rusak, kemudian nelayan nganggur. Itu sebenarnya kampanye kita yang baru, namanya awak kapal. Ada lagi? Iya, yang kedua. Oke, menarik. Namanya awak kapal badak. Sekarang bisa diakses di Kita Bisa dan benihbaik.com. Jadi bantu perahu-perahu yang rusak ya. Nah, yang Om Endi nggak paham, kemudian kalian bantu klub-klub sepak bola anak-anak di sana. Ini urusannya apa lagi nih? Jadi kan, kalau misalnya ngeliat project-project ini kan kayak agak random gitu lah. Sebenarnya di dalam yayasan kita itu ada tiga goal, 3 approaches, 3 misi gitu lah. Yaitu pertama direct conservation. Langsung ke urusan badak-badak ini. Iya, seperti yang program lengkap itu. Keduanya community build up. Jadi yang membantu komunitas di Tanjung Lesung. Sebenarnya kita percaya bahwa kita itu nggak bisa maksa orang untuk peduli badak Jawa, ya kan? Orang itu harus sendiri mereka peduli dengan badak Jawa. Dan community program ini kita ngebuat misalnya dari Sunday Coast FC, Sunday Coast Football Club, dan football program yang sebenarnya idenya dia. Nah, gimana Willy? Kenapa kalian menganggap melalui sepak bola kita bisa kampanye perlindungan terhadap badak? Kan saat kita ke Ujung Kulon National Park, kita kan kayak tadi Kemal bilang, kita bekerja sama dengan petugas yang bernama Pak Yudi. Satu malam kayak aku lagi ngobrol sama Pak Yudi, terus kayak aku sama Pak Yudi tuh suka dengan sepak bola. Terus kayak Pak Yudi menceritakan ke aku kayak ada anak-anak yang di Banten, kayak mereka mau main bola, tapi kayak mereka
nggak bisa karena kayak harus kerja, harus sekolah atau kayak juga nggak punya alat-alatnya, nggak punya tempatnya. Nggak punya bola. Iya, makanya aku kayak membuat proposal ke tim, ke Kemal, Afi dan tim yang lain. Teman-teman. Ya untuk membuat kayak klub sepak bola untuk kasih oportunitas untuk anak yang ini bisa main bola. Tapi selain kayak juga kasih mereka oportunitas, kita juga kayak raise awareness tentang badak Jawanya. Kampanye lah ya. Terus nama klub sepak bolanya Sondaikus gitu. Iya, Sondaikus FC. Sondaikus itu apa sih? Sondaikus itu? Iya, boleh tepuk tangan. Tunggu. Kenapa namanya Sondaikus? Jadi nama Sondaikus itu sebenarnya dari nama latinnya badak Jawa. Jadi ke depan apa harapan kalian dengan Sondaikus Project ini? Ya kan Sondaikus Project ini sebenarnya youth club, maksudnya youth project ya. Jadi kita pengen adik kelas dan dari sekolah-sekolah lain untuk melanjutkan project kita gitu. Maksudnya kalau misalnya pengen membantu, kita tinggal ke website kita, tinggal sign up. Kita ada page baru untuk sign up atau menanyakan pertanyaan tentang ya, Apa aja? Terus galang dana di benihbaik.com sekarang ya. Sama ini juga Rory Drano atau Rory. Iya, ini kalau ada yang tertarik untuk bisa dapatkan ini di mana? Ke ujung kulon cari sendiri gitu. Wah, susah itu. Oh, susah ini bonekanya. Nah, bonekanya ini bisa dapat di mana? Bisa di Tokopedia. Tokopedia ada. Cari aja ya Sondaikus langsung keluar. Terus dijual. Jual. Nah, uangnya dipakai buat apa? Uangnya itu juga dipakai untuk membantu program-program kita di ujung kulon gitu. Oh, jadi Anda juga bisa membeli ini ya. Baik, Kemal, Willy, Afi, dan teman-teman semua, kalian hebat. Jadi mudah-mudahan apa yang kalian lakukan sukses, banyak orang yang bisa dibantu ya. Tamu kita berikutnya hanya lulusan SD, tapi dia tidak ingin agar apa yang dia alami, dia rasakan terjadi pada anak-anak yang lain. Karena selain hanya lulusan SD, orang tuanya bercerai. Maka dia bangkit melakukan sesuatu untuk anak-anak di kampungnya. Siapa dia dan apa yang dia lakukan?